Halo guys, ketemu lagi di Dreamball. Tentu saja masih dengan gameplay PES 2021 patch Timnas Indonesia terbaru ya, Real Fest. Kali ini kita masih melanjutkan ajang Piala Dunia, dimana kita sudah memasuki fase quarter final ya, atau perempat final menghadapi tim nasional Denmark. Tim kuat juga nih guys. Sebelumnya kita mengalahkan Belgia di 16 besar dengan skor 2-1. Kalau gitu kita langsung saja ke pertandingannya. Oke, kita formasi dulu. Seperti biasa, start saya di depan. Febri Haryadi sedang kurang fit nih teman-teman. Kita ganti bagus aja deh, Bagus Kavi kita taruh di sayap kiri. Lalu Adi Idrus kita ganti Bagas Kava ya. Baiklah, ini adalah partai perempat final Piala Dunia di mana Indonesia akan berhadapan dengan tim nasional Denmark. Ini adalah pertarungan antara tim dari benua Asia, khususnya Asia Tenggara ya, Indonesia dengan wakil dari Eropa di partai perempat final Piala Dunia. Sebelumnya Indonesia harus lolos dari grup D, grup yang cukup berat, dan di 16 besar kita berhasil mengalahkan Belgia dengan skor 2-1, dan kali ini kita akan menghadapi Denmark. Kita langsung saja ke kick off-nya. Bola diambil Denmark yang berada di sisi sebelah kiri layar kaca Anda, sementara Indonesia yang mengenakan kostum away putih, hijau putih berada di sebelah kanan layar kaca Anda. Kini bola dikuasai Denmark. Tenang saja, mereka menguasai bola, build up serangan dari bawah. Ada Kejair masih menari-nari, dia umpan pada Cole Eriksen. Kini maksudnya tadi langsung ke depan, Eriksen dapat digagalkan. Ada Paulsen di sisi sayap sebelah kiri, dapat diambil oleh Mark Lok. Sangat luar biasa. Mark Lok masuk langsung ke Rico. Masih Rico kini membawa bola, melakukan skill dia. Baik permain dari Rico, walaupun kecil mungil tapi dia sangat lincah dan cepat. Ini ada Bagus Kavi yang berada di sisi sayap kiri. Septian David umpan kepada Ilya, namun sayang sundulannya tadi belum mengarah ke gawang. Ada Mark Lok tadi merebut bola lagi, namun sekarang bola beralih ke Denmark yang melakukan serangan. Cukup tenang Denmark, cukup sabar. Dari tengah ke kiri gini melalui Paulsen, berhasil direbut oleh Bagas Kava. Sangat luar biasa Wahyu Pradana. Masuk kepada Septian David tadi namun gagal. Berbahaya kini Denmark melalui Paulsen. Umpan maksudnya beruntung masih dapat dijangkau oleh Andri Tani. Tenang saja, dia melakukan umpan pendek kepada Yanto tadi. Kini Mark Lok, umpan kepada Rico. Gagal, Rico terlalu lama tadi membawa bola. Christiansen, umpan kepada Kejair. Masih bermain-main di daerah pertahanannya sendiri Denmark. Sepertinya Denmark juga cukup kesulitan untuk membongkar pertahanan Indonesia yang sangat disiplin. Terbukti ya, tim kuat kelas Belgia pun kemarin atau di pertandingan sebelumnya berhasil Indonesia kalahkan. Dan bukan tidak mungkin ini Denmark yang secara di atas kertas ya levelnya lebih rendah daripada Belgia, bisa dikalahkan juga oleh timnas Indonesia. Yap, masih bola dikuasai oleh Denmark. Cukup cantik tadi umpan Sodor. Masih Denmark, umpan crossing masuknya, gol. Di menit ke 26, nomor 12 Dolberg berhasil membuka skor bagi Denmark melalui umpan dari sisi sayap. Sebuah tembakan first time tadi langsung menghujam gawang Andri Tani. Sayang sekali Indonesia kini terus tertinggal dari Denmark di menit ke 26 tadi. Tapi pertandingan masih cukup panjang. Indonesia harus terus optimis, harus tetap semangat Indonesia.
Yap, kembali bola dikuasai oleh Denmark sepenuhnya. Umpan kombinasinya sangat cantik. Sebuah shooting. Beruntung Andri Tani membuat save yang cukup baik tadi. Kini serangan balik Rico Simanjuntak kepada Ilyas Vasiljevic. Ke sisi kiri ada Bagus, namun Bagus gagal. Masih Denmark cukup tenang tadi penjaga gawang dari Denmark mengalirkan bola pendek saja. Masih ada Ankersen, pan lambung masih ke Dolberg. Berbahaya striker dari Denmark ini Dolberg. Dari jauh dia langsung tanpa kontrol shooting keras. Yap, Indonesia harus tenang, harus bersabar. Baik sekali Andri Tani. Pada Bagas ini Rico membawa bola. Rico pemain andalan Indonesia, Rico Simanjuntak ini namun sayang gagal Rico, sehingga bola kini dikuasai oleh Denmark. Serangan balik nih ya, tidak mau terburu-buru Denmark, masih bermain tenang dia. Ya, Indonesia adalah tim underdog ya, tim kuda hitam yang tidak diperhitungkan. Ini udah lolos ke perempat final aja udah luar biasa timnas ya. Apalagi lawan-lawannya sekarang sudah sangat-sangat berat ya. Sebelumnya kita menghadapi Belgia, sekarang Denmark. Entah setelah ini kalau lolos menghadapi siapa nggak tahu ya. Tadi Denmark melakukan tendangan bebas, namun sekarang dapat dibendung. Bagus. Umpannya tidak bagus ya, bagus. Si Denmark mengotak-atik Larsen dari sisi sayap sebelah kiri. Masih Larsen melakukan crossing sangat berbahaya tadi. Beruntung masih dapat ditip oleh Andri Tani. Belum berakhir. Lagi-lagi save yang sangat cantik dari Andri Tani, dan bersama dengan itu peluit babak pertama telah dibunyikan. Skor kini 1-0 untuk keunggulan Denmark melalui gol dari Dolberg di menit ke-27. Inilah statistik babak pertama. Denmark unggul sangat jauh ya melalui ball possession dan shooting, sementara Indonesia belum satu pun melakukan shooting. Indonesia lakukan perubahan di babak kedua ini, melakukan pergantian pemain tadi. Siapakah yang akan diganti? Ya, nampaknya Septian David ditarik keluar ya, digantikan oleh Egy Maulana Fikri, pemain muda berbakat dari timnas yang bermain di Liga Eropa ya, sama Malaysia Gzang. Semoga dapat memberi perubahan Egy Maulana Fikri di lini tengah penyerangan di timnas Indonesia. Egy tadi sentuhan pertama dari Egy. Ilyas Vasiljevic pada Bagus melakukan 4-1-2 kepada Ilyas Vasiljevic, namun sayang gagal tadi. Kini serangan balik dari Denmark cukup cepat. Denmark melakukan serangan balik. Cantik sekali kerjasamanya. Masih belum berakhir. Ini ada Dolberg. Apa yang terjadi? Dolberg masih menggocek-gocek dia, mencari teman. Terlalu lama dan berhasil diambil oleh Yanto Basna. Namun kini bola kembali dikuasai oleh Denmark. Paulsen, berhasil dikasih pas tadi oleh Mark Klok. Egy Maulana Fikri, sebuah umpan yang bagus kepada Bagus Kava. Putu gede, tenang dia ke Bagus. Masih Bagus, mencoba melewati dia. Ini umpan terobosan kepada Ilyas Vasiljevic. Sebuah umpan pada Egy tadi. Shootingnya berhasil diblok tadi oleh pemain bertahan dari Denmark. Cukup cantik ini kombinasi serangan dari Indonesia. Egy Maulana Fikri membentur tubuh Egy dan menghasilkan tendangan gawang saja. Sepertinya di babak kedua ini Indonesia melakukan perubahan yang positif ya, masuknya Egy Maulana Fikri membuat lini serang Indonesia menjadi lebih hidup. Ya, Denmark masih bermain sabar, memainkan bola di lini pertahanannya sendiri. Kini langsung umpan jauh pada Paulsen. Bola keluar dan lemparan ke dalam untuk Indonesia. Rico kerjasama pendek dengan Mark Klok. Masih Mark Klok membawa bola. Mundur dia kepada Bayu Pradana. Egy kini di 7. Egy melewati satu pemain. Cantik sekali Egy Maulana Fikri. Umpan pada Putu gede. Masuk gol.
Ilyas Pastojevic dapat menyamakan kedudukan di menit ke-63 melalui kombinasi serangan dari Egy Maulana Fikri, umpan kepada Putu Gede dan melakukan umpan crossing lalu langsung disundul saja oleh Ilyas Pastojevic. Benar-benar Egy Maulana Fikri membuat perubahan besar di lini serang Indonesia. Kita lihat Egy melewati satu pemain, tenang sekali Egy. Masih penguasaan bola yang sangat baik pada Putu crossing langsung disundul saja oleh Ilyas Pastojevic ke tiang dekat dan berubah skor menjadi 1-1. Kita lihat sekali lagi. Boom, sebuah sundulan ke tiang dekat mengecoh menjaga gawang. Luar biasa, Indonesia dapat menyamakan kedudukan. Tentu saja pertandingan akan semakin seru ya. Ya, pertandingan kini memasuki menit ke-64, skor 1-1. Denmark langsung merespon dia. Andritani, umpan pendek pada Egy. Pelanggaran tadi untuk Indonesia nampaknya. Kita lihat Dutra ya. Terjadi benturan tadi. Andritani, umpan pendek saja kepada Bagas. Gagal Bagas. Beruntung masih ada Mark Klok di sana yang menjemput bola. Ada Rico Simanjuntak masih membawa bola dia sendirian mencari teman. Sungguh skill yang sangat bagus dari Rico. Ada Bayu Pradana. Umpan kepada kombinasi serangan Vinilia. Pelanggaran saja Bung didapatkan oleh Indonesia di sedikit saja di luar kotak penalti dari Denmark. Semoga bisa dimaksimalkan ya, peluangnya sangat tipis sekali Bung pas garis kotak penalti itu. Jadi tendangan bebas akan dilakukan oleh Egy Maulana Fikri. Kita lihat kita berhasil. Sayang sekali masih membentur pagar hidup dari para pemain Denmark dan Tobasna. Dan pada Bagas pada Rico sodor saja kepada Mark Klok. Mark Klok tidak bisa ngerem dia, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Denmark. Kejar umpan langsung ke depan. Tiap bola dikuasai oleh Bayu Pradana gagal. Ini Denmark lagi berbahaya, hati-hati. Umpan sodor tadi. Untung ada yang Tobasna, Putu Gede, umpan kepada Bagus Kavi sendirian, umpan pada Egy Maulana Fikri, umpan sodor kepada Ilyas Pastojevic. Gol! Indonesia berhasil melakukan epic comeback di menit ke-76. Ilyas Pastojevic berhasil membalikan kedudukan Indonesia atas Denmark jadi 1-2 kembali melalui kombinasi serangan yang sangat bagus tadi ya dari Egy Maulana Fikri yang membuat perubahan di babak kedua ini. Lihat ini adalah bagus pada Egy Maulana Fikri langsung sodor kepada Ilyas Pastojevic dan capping sebentar sebuah tendangan flashing ke tiang jauh membuat sulit kiper dari Denmark untuk menjangkaunya. Kita lihat Egy, umpan sodor pada Ilya, capping sebentar, sebuah tendangan flashing, boom, dan gol 2-1 untuk Indonesia. Luar biasa sekali ya, timnas Indonesia dapat atau berhasil membalikkan kedudukan. Kita lihat apakah respon dari Denmark setelah tertinggal 2-1. Ya tentu aja mereka langsung bermain cepat ya. Ini Mark Klok. Ya, Mark Klok serangan balik buat Indonesia. Kini serangan balik sendirian Mark Klok. Di sliding dari belakang Mark Klok. Kartu ya, sehingga kartu kuning untuk kapten tim dari Denmark yang membuat sliding tackle yang cukup keras dari belakang tadi. Professional foul ya, harus dilakukan karena bahaya sekali kalau tadi Mark Klok dibiarkan lolos. Mark Klok umpan pendek saja kepada Putu Gede mencoba dia melewati terlalu lama. Umpan kepada Egy masih Egy. Sebuah shooting, masuk lagi. Indonesia berhasil melebarkan keunggulan menjadi 1-3 melalui kembali ya Ilyas Pastojevic. Lössel reacted well to the initial effort but couldn't get it right out of the danger area.
Ilyas Pasojevic di menit ke-83 berhasil memperlebar jarak skor kedudukan. Kita lihat lagi-lagi Egy Maulana Fikri ya yang menjadi aktor. Ya, tendangan pertama dapat dibendung, tendangan kedua gol. Sangat cantik sekali. Sekali lagi kita lihat Egy, sebuah umpan, tendangan pertama berhasil diblok, dan tendangan kedua gol. 3-1. Ilyas Pasojevic berhasil menciptakan hat-trick kalau nggak salah ya. 3 gol. Baiklah, sekarang di menit ke-83 ya, sudah sebentar lagi pertandingan akan berakhir. Indonesia sudah unggul 3-1 ya, cukup jauh. Semoga saja kita bisa mempertahankan keunggulan ya dan berhasil lolos ke babak semifinal. Ilya pada Bayu Pradana, pada Rico sendirian. Masih Rico. Umpan. Masuk lagi. 4-1 untuk Indonesia. Lagi-lagi Ilyas Pasojevic mencetak 4 gol dalam satu pertandingan menghadapi Denmark. Luar biasa. Tanpa diduga Indonesia berhasil membantai tim kuat Denmark. Ini skor 4-1 di menit ke-87. Kita lihat dari Pradana, umpan terobosan kepada Rico Simanjuntak, mengirimkan umpan. Sebuah back heel ya, tendangan back heel yang mengecoh kiper dan para pertahanan dari Denmark. Sekali lagi, luar biasa. 4 gol dalam satu pertandingan dicetak oleh Ilyas Pasojevic. Sepertinya Denmark sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa mengejar. Sisa 2 menit lagi di waktu normal dan skor 4-1 ini. Indonesia, Andri Tani pan jauh saja kepada Bagus. Gagal, sekarang boleh dikuasai Denmark. Ya, injury time. Sudah 5 menit, kini tinggal 3 menit lagi. Masih ada sisa-sisa terakhir serangan dari Denmark nih, untuk memperkecil kedudukan. Apakah mampu? Masih Denmark, coba cepat dia. Rico Simanjuntak, bagus. Gagal. Baiklah pemirsa, peluit babak kedua atau peluit akhir telah dibunyikan dan Indonesia berhasil menang 4-1 atas tim nasional Denmark, di mana semua gol atau 4 gol dari Indonesia diciptakan oleh Ilyas Pasojevic, sementara 1 gol dari Denmark dicetak oleh Dolberg di babak pertama tadi. Inilah statistik babak kedua. Kini Indonesia berbalik ya, cukup berimbang dan shoot on goalnya pun lebih banyak. Oke, baiklah, ini adalah akhir pertandingan dari perempat final Piala Dunia, di mana Indonesia mampu mengalahkan Denmark dengan skor 4-1 dan berhasil lolos ke semifinal. Dan kita akan Chili ternyata bisa mengalahkan Spanyol ya. Indonesia beruntung karena akan menghadapi Chili ya. Kita akan menghadapi Chili di partai semifinal dan nantikan pertandingan di video berikutnya ya teman-teman semua. Oke, sampai sini dulu video kali ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dah.